Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian lanjutan tentang nasakh. Pada bagian pertama kita telah menjelaskan tentang definisi nasakh dan macam-macamnya. Kini kita akan bahas tentang waktu nasakh, waktu pengangkatan hukum atau penghapusan hukum. Mungkin sebagian orang mengira nasakh itu terjadi setelah ulama menemukan dalil yang kedua menghapus dalil yang pertama, atau dengan kata lain nasakh terjadi di zaman para ulama, dimulai dari para sahabat dan seterusnya. Namun yang benar adalah nasakh itu terjadi pada saat Rasulullah masih hidup. Kenapa? Karena nasakh ini adalah pengangkatan hukum yang berlaku. Artinya ada hukum sedang berlaku lalu diangkat atau diakhiri masa berlakunya atau dihapus. Tentu yang memiliki kewenangan mengangkat hukum, mengakhiri masa berlakunya atau menghapusnya hanya Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Artinya hanya Allah Ta'ala sajalah yang membuat aturan hukum bagi manusia. Dan Nabi menyampaikan hukum-hukum yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Dan Nabi pun tidak ada satupun yang Nabi sampaikan kecuali dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara mengikuti hawa nafsunya. Semua itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu artinya hukum dibuat oleh Allah Ta'ala. Maka jika hukum tersebut diangkat, maka yang mengangkat juga adalah Allah Ta'ala yang dijelaskan oleh Rasulnya. Maka logikanya selama Rasul masih hidup, selama itu pula ada peluang atau kemungkinan hukum diangkat. Tapi begitu Rasul meninggal, maka tidak ada kemungkinan lagi wahyu, atau tidak ada kemungkinan lagi hukum itu diangkat atau diakhiri masa berlakunya. Dan setelah Rasul meninggal tidak lagi wahyu, maka tidak ada mungkin lagi penasakhan. Ini poin yang penting ya. Jadi nggak ada nasakh ya, tanpa ada wahyu. Karena wahyu adalah sebagai penjelas, memberitahu bahwa hukum tertentu telah diakhiri masa berlakunya. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang hukum yang bisa dinasakh. Apakah semua hukum bisa dinasakh? Hukum yang bisa dinasakh hukum yang sifatnya far'i atau cabang, bukan hukum pokok seperti sholat. Seperti kita lihat misalkan, sholat nggak mungkin dihapus, tapi yang mungkin diganti adalah menghadap kiblat, karena menghadap kiblat adalah cabang dari sholat. Nah, itu yang mungkin dihapus. Nah, adapun hukum-hukum yang sifatnya usuli, yang pokok, seperti yang tersebut dalam rukun Islam, nah itu nggak mungkin dihapus. Nggak mungkin sholat dihapus, tadi diwajibkan kemudian tidak diwajibkan. Nggak mungkin zakat dihapus, tadi diwajibkan menjadi tidak diwajibkan. Nggak mungkin ya. Yang mungkin dihapus hanya hukum-hukum yang bersifat cabang. Adapun dalil yang bisa menasakh dan dinasakh, jadi tidak semua dalil bisa dimansuh atau bisa dihapus, dan tidak semua dalil bisa menghapus. Nah, kaidahnya adalah dalil yang menasakh harus sama kuat dengan dalil yang dinasakh atau lebih kuat darinya. Ini kaidah pertama tentu. Nah, kalau kita pakai logika sederhana saja, misalkan kita menulis dengan pulpen tinta atau dengan pulpen, maka tentu kita sulit menghapus dengan penghapus pensil. Kita harus menghapus juga dengan menghapus pulpen. Sebaliknya kalau kita menulis dengan pensil, maka kita mungkin menghapus dengan penghapus pensil, mungkin juga kita menghapus dengan penghapus pulpen. Nah, pada kajian sebelumnya tentang ta'arud atau pertentangan, suatu dalil dikatakan bertentangan dengan dalil yang lain jika sama kuat. Jika salah satunya lebih lemah, maka otomatis yang kuatlah yang berlaku atau yang diamalkan. Nah, ketika dalil sama kuat, seperti yang sebelumnya dijelaskan, langkah pertama kita berusaha menjamaknya agar kedua dalil tersebut
tetap berlaku walaupun terjadi takwil seperti yang sudah kita jelaskan. Atau kalau tidak bisa ditakwil, maka ditarjih, ditarjih mana yang lebih kuat. Nah, kalau bisa dipastikan bahwasanya salah satu dalil datang lebih dahulu dari dalil yang kedua, maka dalil yang kedua yang datang sesudahnya inilah menghapus. Sehingga logika pertama atau kaidah pertama, kedua dalil tersebut harus sama kuat. Di dalil yang menasakh harus sama kuat, Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah mutawatirah dengan sunnah mutawatirah, atau dari kekuatannya itu dari sisi dilalahnya, Kemudian kaidah yang kedua adalah dalil yang menasakh harus datang sudah dalil yang dinasakh. Dalil yang menghapus harus datang sudah dalil yang dihapus. Ini logika yang sangat sederhana. Ya, tentu kita menulis baru kita menghapus. Nah, ini kaidah yang kedua ini ya, menentukan mana yang lebih dahulu, itulah yang dihapus. Yang sudahnya itulah yang menghapus. Nah, dari dua kaidah ini bila kita memahami, maka permasalahan berikutnya akan mudah pula kita pahami. Jadi paham yang pertama, kedua dalil harus sama kuat, atau yang menasakh lebih kuat daripada dalil yang dinasakh. Ya. Kaidah yang kedua, dalil yang menasakh harus datang sesudah dalil yang dinasakh. Pertama, dalil Al-Quran. Al-Quran bisa menasakh Al-Quran atau menasakh sunnah. Ya. Contohnya, Al-Quran menasakh Al-Quran tadi contohnya tentang masa iddah. Masa iddah 1 tahun dihapus diganti dengan masa iddah 4 bulan 10 malam. Dan dua-duanya adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Dan Al-Quran juga bisa menasakh sunnah. Ada hukum berdasarkan sunnah kemudian dihapus oleh Al-Quran. Contohnya menghadap kiblat. Pertama menghadap Baitul Maqdis. Ini enggak ada di Al-Quran. Perintah menghadap Baitul Maqdis adanya di sunnah yang menyebutkan bahwasanya Nabi ya, ketika berhijrah ke Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, tentu Nabi melakukannya atas perintah Allah. Namun perintah ini tidak termaktub dalam Al-Quran. Kemudian datanglah Al-Quran menghapus menghadap kiblat ke Baitul Maqdis menjadi menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Nah, ini contoh Al-Quran menghapus sunnah. Nah, kemudian Al-Quran tidak bisa dinasakh kecuali dengan Al-Quran atau sunnah mutawatirah. Jadi apa yang ditetapkan dalam Al-Quran nggak mungkin dihapus oleh sunnah kecuali sunnahnya mutawatirah. Karena mutawatirah ini qat'i. Nah, contoh di sini ayat tentang wasiat. Sebagian ulama mengatakan ayat tentang wasiat ini dinasakh oleh hadis yang berbunyi inna laqad ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarisin. Sungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya. Setiap pemilik hak diberikan haknya. Fala wasiyata liwarisin. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Walaupun mungkin sebagian lagi mengatakan yang menasakh bukan hadis atau sunnah, tapi yang menasakh adalah ayat tentang waris, yaitu surah An-Nisa ayat 11-12 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa ya. Nah, ini Al-Quran ya. Al-Quran bisa dinasakh oleh Al-Quran. Maaf, saya ulangi. Al-Quran bisa menasakh Al-Quran, bisa juga menasakh sunnah. Tapi Al-Quran tidak bisa dinasakh oleh sunnah kecuali sunnah mutawatirah. Jadi Al-Quran bisa menasakh Al-Quran, bisa menasakh sunnah, tapi tidak bisa dinasakh kecuali oleh Al-Quran atau sunnah mutawatirah. Sekarang sunnah. Sunnah bisa menasakh sunnah yang sama kuat atau yang lebih lemah. Jadi sunnah menghapus sunnah yang sama kuat, berarti mutawatir menghapus mutawatir, ahad menghapus ahad, atau mutawatir menghapus ahad ya. Contohnya ya ayuhan nasu inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'. Nabi bersabda, wahai manusia kalian, aku pernah membolehkan kalian nikah mut'ah.
Ala wa innahu laqad haramha ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Berarti kalimat Allah telah mengharamkan ini menghapus hukum yang sebelumnya yang menyatakan boleh. Ini sunnah menghapus sunnah. Nah, ini termasuk nasakh sharih, karena Nabi langsung menyatakan menghapus hukum yang sebelumnya, yaitu kebolehan nikah mutlak. Sunnah bisa dinasakh oleh Quran. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan contohnya, ya. Atau sunnah yang sama kuat atau yang lebih kuat. Tadi contohnya sama yang di atas. Kita ambil contoh yang lain, ya. Sunnah dinasakh oleh Al-Quran. Makan, minum, dan menggali istri setelah sholat isya di malam bulan Ramadan diharamkan berdasarkan sunnah. Jadi awal disyariatkannya puasa itu berat, karena seorang mukmin berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun setelah terbenam matahari mereka boleh berbuka. Tapi kalau sudah masuk isya, mereka sudah nggak boleh makan lagi dan nggak boleh menggauli istri. Lalu turun Al-Baqarah 187 yang menyebutkan uhilla lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam di bulan puasa untuk menggauli istri kalian. Kemudian kalimat di ayat yang sama, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Nah, dari ayat ini, sejak ayat ini turun, dibolehkan makan, minum, dan menggauli istri di malam hari di bulan Ramadan sampai terbit fajar. Berarti hukum yang sebelumnya, yaitu keharaman menggauli istri dan makan dan minum setelah sholat isya, itu dihapus dengan ayat ini. Sekarang ijma. Nah, ijma tidak bisa menasakh nas. Kenapa? Seperti yang kita pelajari dalam usul fiqh pertama, ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum syar'i dalam suatu masalah yang terjadinya setelah Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, itu ijma. Tapi kalau kesepakatannya Nabi masih ada, bukan ijma, karena sumber hukum itu adalah Nabi. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, jika umat ini, tentu yang dimaksud dengan umat adalah para ulamanya, sepakat tentang suatu hukum pada suatu masalah, maka menjadi ijma. Nah, karena ijma ini tidak terjadi kecuali setelah Nabi meninggal dunia, maka sesuai dengan kaidah yang sebelumnya, ya, nasakh hanya terjadi pada saat Nabi masih hidup. Berarti ijma tidak bisa menasakh atau menghapus nas Al-Quran atau Sunnah. Penjelasan lebih detailnya lagi, karena jika nas itu qat'i dilalahnya, maka tidak mungkin terjadi ijma yang berlawanan dengan nas tersebut. Ya, misalkan dalam ayat waris, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian wahai para laki-laki setengah dari harta istri yang ditinggalkan oleh setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian jika dia tidak punya keturunan. Nah, kata setengah ini qat'i, jadi nggak mungkin ulama berijma setengah berubah menjadi seperempat. Nggak mungkin setengah berubah jadi seperempat. Seperti itu. Tapi ulama telah berijma bahwasanya dimaksud dengan ikhwah pada ayat waris yang pertama ayat 12 adalah saudara seibu, dan pada ayat terakhir surat An-Nisa adalah saudara seayah dan sekandung. Itu ulama ijma. Jadi kalau dilalah dari nas itu qat'i, nasnya qat'i, maka nggak mungkin ulama ijma berlawanan dengan nas tersebut. Dan jika nas itu zonni dilalahnya dan terjadi ijma yang berlawanan dengan nas tersebut, maka itu berarti bahwa terdapat dalil lain yang memperkuat pandangan ulama yang berijma atas dalil nas yang zonni dilalahnya tadi. Walaupun ini agak sulit terjadi. Nasnya zonni. Ya, contoh zonni misalkan hadis ahad. Lalu ulama berijma berpendapat lain. Nah, ini agak sulit terjadi. Kenapa agak sulit terjadi? Karena biasanya
ada ulama yang mengambil nas tersebut walaupun dia zoni, ya, walaupun dia zoni. Jadi agak sulit terjadi ijma. Selama nas itu zoni, mesti ada ulama yang mengambilnya. Maka mungkin sulit terjadi di mana ada ijma, ya, yang menghapus dalil yang sudah disebut. Walaupun secara kaidah mungkin, ya, tapi secara faktanya sulit terjadi. Ini sama-sama dilalah, ya, karena ijma dilalahnya qat'i, sementara nas yang zoni dilalahnya itu lebih lemah. Karena ijma qat'i, nas zoni itu berarti dilalahnya lebih lemah. Walaupun ini agak sulit terjadi. Kemudian maka yang menasah adalah dalil yang kedua yang menjadi landasan ijma tersebut, bukan ijma tersebut yang menasah. Artinya begini, jika ada sebuah hukum berdasarkan suatu dalil, ya, lalu dalil tersebut ulama sepakat hukumnya nggak berlaku lagi, berarti ulama pasti ada dalil lain yang menjadi landasannya, karena ulama nggak mungkin berijma tanpa dalil. Sehingga kesimpulannya bukan ijma yang menghapus dalil yang pertama, tapi ulama bersepakat bahwasanya dalil yang kedua menghapus dalil yang pertama, ya. Jadi begitu, ya. Jadi bukan berarti ijma menghapus dalil yang pertama, nggak mungkin. Tapi yang adalah ulama berijma bahwasanya dalil yang kedua menghapus dalil yang pertama. Begitu. Jadi bukan ijma ulamanya menghapus, tapi ulama berijma bahwa dalil yang kedua menghapus dalil yang pertama. Jadi kesimpulannya, ijma tidak bisa menghapus nas, nggak bisa menghapus nas, begitu. Karena tadi kaidahnya nasakh, ya, atau penghapusan itu tidak mungkin terjadi kecuali di zaman Nabi. Nah, ijma terjadi zaman setelah Nabi, maka nggak mungkin ada ijma yang menghapus, ya, suatu nas, nggak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi, ulama berijma bahwasanya dalil ini menghapus dalil yang sebelumnya. Nah, itu mungkin terjadi, ya. Semoga cukup jelas, ya. Ijma yang dilandasi oleh Al-Quran atau Sunnah atau Qiyas tidak bisa dinasah dengan ijma yang lain. Karena ijma dilalahnya qat'i, maka tidak boleh ada pendapat yang berlawanan dengan ijma tersebut. Kalau tadi kan ijma menghapus, ya, ijma menghapus. Sekarang ijma dihapus, bisa nggak? Nah, kalau ijma, ulama telah berijma dan ijmanya berlandaskan Quran dan Sunnah atau berlandaskan Qiyas, maka ijma ini nggak mungkin dihapus dengan ijma yang lain. Jadi nggak mungkin ulama generasi pertama telah berijma, begini hukumnya berdasarkan Quran, Sunnah atau Qiyas. Lalu ada ulama generasi berikutnya berijma, ya, menghapus ijma yang pertama. Ini nggak mungkin terjadi. Kenapa nggak mungkin terjadi? Karena ijma dilalahnya qat'i dan wajib ditaati oleh semua orang beriman. Maka tidak boleh ada pendapat yang bertentangan dengan ijma. Maka konsekuensinya ijma tidak mungkin dihapus oleh ijma yang berikutnya. Itu kalau ijma'nya dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah atau Qiyas, itu nggak mungkin terjadi, ya. Jadi kalau ulama generasi pertama telah bersepakat, nah, ijma bahwasanya non muslim tidak boleh menjadi pemimpin bagi muslim di negara muslim, maka nggak boleh ada pendapat lain dan tidak mungkin ada ijma yang menghapus hukum tersebut. Inilah pentingnya para ahli fikih untuk mempelajari mana yang ulama sepakat, mana yang ulama berikhtilaf, ya, seperti itu. Jadi seorang faqih itu belum dikatakan faqih kalau belum mempelajari pendapat-pendapat yang lain, karena dia harus memastikan mana pendapat yang ulama sepakat satu kata, mana pendapat yang ulama berselisih pendapat. Adapun ijma yang berlandaskan maslahat, ya, maka boleh ijma yang kedua
yang juga berdasarkan kemaslahatan menghapus ijma yang pertama. Tidak ada ijma pertama berdasarkan kemaslahatan seperti ini, lalu kemaslahatannya berubah. Kemaslahatan berubah, maka boleh ulama generasi berikutnya berijma menghapus ijma yang pertama. Kenapa? Karena maslahannya yang berubah, maslahat yang berubah. Nah, misalkan ulama sepakat bahwasanya emas tidak boleh dijual dengan emas kecuali tunai, kecuali itu tunai. Maka tidak boleh jual beli emas kecuali itu tunai. Gitu. Kenapa? Karena emas istilahnya nukud, uang juga nilainya nukud. Jadi sama-sama nggak boleh dijual belikan kecuali dengan tunai. Nah, kemudian seandainya ulama saat ini sepakat kemaslahatan berubah, bahwasanya emas sekarang sudah tidak lagi menjadi nukud, alat pembayaran, tapi emas sudah menjadi sil'ah, barang komoditi, maka mungkin, saya mengatakan mungkin, jika terjadi ijma yang membolehkan jual beli emas dengan uang non tunai. Saya terjadi seperti itu, seandainya seperti itu, ya, saya terjadi boleh. Kenapa? Karena kemaslahatannya berubah. Nah, jadi kalau ijma pertama berdasarkan kemaslahatan atau dalilnya maslahat, lalu kemaslahatan tadi berubah, lalu generasi yang berikutnya beristihad dan berijma dengan hukum yang berbeda dalam masalah yang sama tapi kemaslahatan berubah, maka ini boleh terjadi. Kemudian ijma tidak bisa dinasakh oleh nas dari Al-Quran atau Sunnah. Udah jelas, ini mustahil. Karena tadi dikatakan dalil yang menghapus harus datang sesudah dalil yang dihapus. Jadi nggak mungkin ijma dihapus. Kenapa? Karena ijma datang sesudah nas, sesudah Al-Quran. Kan Al-Quran Sunnah itu adanya pada zaman Nabi hidup, ijma adanya setelah Nabi meninggal. Jadi nggak mungkin ijma dihapus oleh Al-Quran, nggak mungkin ijma dihapus oleh Sunnah. Itu mustahil terjadi. Nah, itu mustahil terjadi, ya, begitu. Jadi ada mengatakan enggak, ijma ini sudah dihapus. Apa dalilnya? Apa yang menghapusnya? Al-Quran atau Sunnah. Nah, itu nggak mungkin terjadi, ya. Sekarang kias, ya. Tadi sudah Al-Quran, Sunnah, ijma, sekarang kias. Kias tidak bisa menasakh Quran, Sunnah, dan ijma, dan tidak bisa dinasakh oleh ketiganya. Ini kias. Jadi kias nggak bisa dinasakh oleh Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena syarat kias adalah tidak boleh bertentangan dengan nas dan ijma. Itu syarat kias. Karena tadi nasakh itu terjadi jika ada pertentangan antara dua dalil. Nah, kias itu nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan mustahil bertentangan dengan Al-Quran, karena kias adalah pencabangan dari Al-Quran. Jadi nggak mungkin kias itu bertentangan dengan Al-Quran. Bukannya tidak boleh, tidak mungkin. Karena kias itu kan pencabangan. Misalkan di Al-Quran hanya menyebutkan la taqul, jangan ucapkan kalimat uf. Lalu dikiaskan bat yang lebih dari uf, nggak boleh. Itu kan namanya dikiaskan. Di Al-Quran dikatakan wala taqulu amwalal yatama zulman, jangan memakan harta anak yatim. Yang disebutkan hanya makan. Lalu dikiaskan selain makan juga nggak boleh. Nah, selama itu dengan cara yang batil. Jadi nggak mungkin terjadi kias kalau bertentangan dengan Al-Quran, karena kias itu adalah penjabaran dari Al-Quran, perluasan makna yang dikandung di Al-Quran atau di Sunnah, ya. Jadi kalau Sunnahnya menyebutkan seperti lalu dikiaskan, maka seperti misalkan berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, maka dikiaskan juga dengan mencium istri saat puasa juga nggak membatalkan puasa selama tidak membangkitkan nafsunya. Atau mengkiaskan namanya. Jadi kias itu nggak mungkin bertentangan dengan Sunnah, bukan hanya tidak boleh. Begitu juga kias tidak boleh bertentangan dengan ijma, karena tadi ijma dilalanya qat'i.
pasti kebenarannya. Jadi kebenaran ijma itu pasti. Karena Nabi yang mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Jadi kalau umatku bersatu pasti benar. Makanya mengatakan dilalah ijma itu qat'i. Di kias tidak bisa menasakh Quran, tidak bisa menasakh sunnah, dan tidak bisa menasakh ijma. Nggak bisa. Dan juga kias nggak bisa dinasakh oleh Quran. Kias juga tidak bisa dinasakh oleh sunnah. Kenapa? Ya, karena kias pasti terjadinya setelah zaman Nabi. Gitu. Ya, nggak bisa karena kias terjadi setelah zaman Nabi. Masa Al-Quran datang setelah kias? Nggak mungkin kias dinasakh oleh Quran. Selain tadi karena tidak mungkin kias bertentangan dengan, tidak mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma. Kias tidak bisa menasakh kias yang lain. Nah, ini kalau kias dengan kias gimana? Nggak bisa. Satu kias menasakh kias yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena kias berdasarkan ijtihad ulama. Dan ijtihad ulama tidak menjadi hujjah ya, kecuali bagi mujtahid itu sendiri. Jadi misalkan kias A menurut Imam Syafi'i, kias B menurut Imam Maliki, maka tidak bisa kiasnya Imam Syafi'i menghapus kiasnya Imam Maliki. Walaupun kiasnya Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i itu ya muridnya Imam Maliki, atau mungkin lebih jelas lagi contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, di mana Imam Syafi'i dengan Imam Abu tidak hidup zaman. Imam Abu Hanifah punya pendapat ya berdasarkan kias seperti ini. Imam Syafi'i punya pendapat dalam masalah yang sama berdasarkan kias yang lain, nah, pendapatnya berbeda. Maka nggak bisa kiasnya Imam Syafi'i ya menghapus kiasnya Imam Abu Hanifah, nggak bisa. Karena pendapat yang dihasilkan atau yang pendapat yang didapati atau yang dihasilkan oleh ijtihadnya Imam Syafi'i itu berlaku untuk Imam Syafi'i, tidak berlaku untuk Imam Abu Hanifah. Gitu. Jadi pendapat mujtahid itu berlaku bagi dirinya dan bagi orang-orang yang tidak mujtahid. Tapi pendapat seorang mujtahid tidak berlaku tidak wajib diikuti oleh mujtahid yang lain. Karena mujtahid itu harus mandiri. Kalau tidak mandiri namanya bukan mujtahid, tapi muttabi' atau muqallid. Gitu. Walaupun nanti ada bahasa lebih detail tentang ijtihad ya. Nah, jadi kias tidak bisa menghapus kias yang lain. Nah kemudian jika terdapat dua kias yang datang dari satu mujtahid. Nah, kalau tadi dua kias yang datang dari dua mujtahid yang berbeda. Nah sekarang ada dua kias tapi datangnya dari satu mujtahid yang sama. Kedua kias tersebut saling bertentangan. Ini pun terjadi nasakh. Ya. Akan tetapi mujtahid tadi harus beristihad mengetahui ijtihad mana yang lebih kuat. Imam Syafi'i beristihad berdasarkan kias hasilnya A. Di kesempatan lain Imam Syafi'i beristihad lagi dalam masalah yang sama hasilnya B. Bertentangan antara hasil ijtihad pertama dan kedua. Maka di sini bukan berarti ijtihad yang kedua menghapus yang pertama, enggak. Ya. Tapi Imam mujtahid tersebut harus beristihad mana yang lebih rajih. Makanya Imam Syafi'i itu sangat terkenal dengan dua mazhabnya atau dua qaulnya, qaul qadim dan qaul jadid. Berdasarkan kias yang pertama qaul qadim begini pendapatnya, berdasarkan kias yang kedua qaul jadid begini pendapatnya. Nah, ini tadi dikatakan pendapat yang kedua menghapus pendapat yang pertama, tapi yang terjadilah tarjih mana yang lebih kuat. Jadi nggak otomatis terjadi kias. Ya. Selesai sudah pembahasan kita tentang kias. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari cukup jelas. Jika masih belum jelas, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar atau hubungi saya lewat WA di 0819 0533 5965. Nah, demikian atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.